Oke, hari ini kita membahas tentang teori polivagal. Jadi teman-teman yang nonton santai aja. Jadi ini memang tujuannya untuk merekam sebenarnya videonya. Jadi saya langsung ke materi bahwa ini menjelaskan tentang pemahaman baru bagaimana seni atau mengatasi trauma dengan namanya teori polivagal. Jadi teori polivagal ini akan menjelaskan tentang sistem saraf, dan itu kita memberikan banyak pengaruh yang luar biasa tentang bagaimana mengendalikan tubuh, bagaimana mengendalikan otak Anda, dan banyak hal yang dimana kita dengan memahami polivagal ini yang mungkin tampak mustahil, kita akan membuatnya menjadi secara sederhana. Jadi konsepnya adalah seperti ini. Jadi sesuatu yang seperti trauma itu kan kelihatan seperti abstrak ya, tapi saya ingin menjelaskan secara nyata, yaitu dengan memahami namanya sistem saraf otonom. Jadi sistem saraf otonom ini adalah sistem saraf otomatis yang itu ada di bagian tubuhmu yang memang kita nggak bisa dikendalikan secara sadar. Jadi itu menyangkut dengan jantungmu, cara kita bernapas, terus cara kita mencerna, terus bagaimana jantung itu misalkan berdetak, dan itu kita nggak akan pernah bisa tidur di malam hari kalau misalkan kita sendiri atau pikiran kita sendiri yang harus mengendalikannya. Makanya kita membutuhkan namanya saraf otonom. Jadi saraf otonom itu terbagi menjadi dua. Jadi ini seperti kalau kita nonton film Hulk ya. Hulk itu kan Bruce Banner kalau lagi santai itu kan bisa sosialisasi dengan teman-temannya dan sebagainya. Tapi kalau itu adalah mode parasimpatis, mode relax, mode santai, mode berinteraksi sosial gitu. Tapi kalau misalkan lagi ada musuh atau ada sesuatu yang membuat dia fight atau flight atau melawan atau lari, akhirnya modenya itu berubah, tubuhnya menjadi Hulk. Itu yang aktif adalah sistem simpatiknya. Nah, itu adalah model fight atau flight. Itu sebagai gambaran ya bagaimana sistem parasimpatis dan simpatis itu bekerja. Jadi parasimpatis itu seperti rem, kalau simpatik itu adalah seperti gas ya, mobil rem dan gas. Tapi memang tidak sederhana itu ya, karena itu jauh lebih menarik atau lebih kompleks untuk kita mau memahami lagi mengapa kita perlu mengingat atau melihat nenek moyang kita, bagaimana sistem saraf otonom itu berevolusi, di mana tugas pertama yaitu dari sistem saraf otonom ini adalah menjaga kita untuk bisa tetap hidup, survival mode istilahnya. Jadi itu akan kita ingat zaman dulu, zaman purba kita, di mana kita berhadapan dengan binatang buas, kita ada di hutan belantara atau di sabana yang memang berbahaya. Jadi kita nggak punya waktu. Kalau misalnya kita berhadapan langsung dengan hewan atau binatang buas itu, kita nggak punya waktu untuk berpikir cepat atau berpikir introspeksi. Jadi kita pinginnya refleks. Kalau ada benda berbahaya, apakah itu orang atau benda, kita mintanya biar bisa bertindak segera, dan itu refleks itu adalah mekanisme bertahan hidup, sehingga tubuh kita memiliki namanya keseimbangan sumber daya yaitu sistem saraf otonom yang seperti timbangan ya. Jadi seperti timbangan, kita mau menggunakannya kapan gitu. Kalau kita lagi santai sosialisasi, kita gunakan namanya sistem saraf parasimpatis yaitu yang santai. Terus kalau kita menghadapi bahaya, kita bisa menggunakan sistem saraf simpatik untuk bisa fight flight. Nah, ini ada hubungannya atau bahasa modernnya disebut sebagai neuroception. Jadi bagaimana respon itu sangat cepat, karena kalau kita nggak melakukan dengan cepat itu kita udah mati ya, kita udah punah karena refleksnya kurang gitu. Jadi ini adalah cara tubuh
yang memang tidak sadar itu bisa men-scan memindai dunia, kemudian mencari tanda-tanda apakah ini bahaya atau ini bisa kita jadi selamat gitu. Itu kita bisa memanfaatkan informasi itu untuk mempengaruhi kita, yaitu terutama di dalam tubuh kita yang memang selalu kita bisa kendalikan setiap saat. Kalau bertemu seseorang yang misalkan Anda sukai, nah neuroception mood namanya, itu pemindaian itu akan mengatakan bahwa Anda itu ternyata safety atau aman. Kemudian nanti neuroception juga mengatakan apakah ini berbahaya. Jadi pertanyaan ini nanti akan memberikan jawaban atas segalanya. Jadi yang penting adalah neuroception ini sifatnya otomatis. Jadi ketika Anda bertemu gitu misalnya seseorang yang memang Anda belum pernah ketemu sebelumnya, kita akan membuka diri, kemudian ketika misalkan ketemu yang membuat kita terancam, nah itu neuroception ini yang aktif. Nah kalau misalkan itu aman, ternyata baik-baik saja gitu, misalkan binatang peliharaan, neuroception juga aktif memberitahuan kita bahwa ini aman. Nah ini adalah kemampuan di mana kita memiliki kekuatan yang luar biasa yang mengaktifkan sistem saraf kita begitu kuatnya, sehingga ini memungkinkan kita secara fisik kita untuk mengendalikan tubuh kita sendiri dengan cara yang sebenarnya mengejutkan ya, mengejutkan. Jadi itu tergantung dari misalkan respon, misalkan ada suara atau mungkin cahaya. Kalau suaranya seperti keras, seperti ledakan dan sebagainya, atau cahaya menyilaukan, respon kita otomatis itu adalah merasa terancam. Nah kalau suaranya mendayu, cahaya lembut, itu akan membuat saraf parasimpatis kita yaitu rileks, santai, itu yang aktif. Nah jadi di sistem simpatik dan parasimpatik itu sebenarnya dua keadaan itu tidak benar-benar dua, tapi sebenarnya ada tiga keadaan. Dan ini adalah sesuatu yang memang jika ahli saraf itu sangat semangat sekali untuk menelitinya, bahwa ternyata tidak hanya dua, simpatik dan parasimpatik, tapi ternyata ada tiga. Jadi kita diajarin bahwa tidak hanya gas dan rem, tapi ada yang lagi satu, yang ketiga. Nah, seperti apa yang ketiga? Ini saya bayangkan seperti lampu lalu lintas ya. Jadi ada merah, kuning, hijau gitu. Jadi kalau misalkan kita ketemu sama seseorang atau siapapun ya, binatang atau, nah tubuh kita bisa menentukan apakah ini lampu merah, lampu kuning, apa lampu hijau gitu ya. Misalkan kalau ternyata misalkan lampu hijau, Anda merasa nyaman dengan orang itu, kemudian Anda merasa enak, santai gitu, meskipun Anda belum kenal tapi Anda merasa nyaman. Tapi begitu Anda lampu kuning, Anda merasa was-was. Setelah kita mengenal lebih lama, itu ternyata itu lampu kuning. Nah hanya baru tahu bahwa ternyata itu adalah misalkan musuhnya siapa gitu, hanya itu aktiflah lampu merah kita karena menganggap orang itu adalah berbahaya, seperti itu. Nah itu gambarannya seperti lampu merah, kuning, hijau atau lampu lalu lintas. Jadi itulah cara tubuh kita menafsirkan dunia, dan itu dilakukan namanya yaitu di sistem saraf otonom ini kita bisa mengubah tentang tubuh kita karena perubahan itu dari merah, kuning, hijau itu tergantung kita. Jadi kita sendiri yang mengendalikannya. Jadi yang tidak bagus itu adalah terlalu lama di lampu tersebut. Misalkan terlalu lama di lampu hijau, terlalu lama di lampu kuning, atau terlalu lama di lampu merah. Itu yang tidak bagus. Jadi kalau bagusnya ya
kita gampang untuk switch, untuk pindah dari lampu merah ke lampu hijau ke lampu kuning dan sebagainya. Itu yang idealnya sebenarnya. Jadi itulah yang disebut sebagai polyvagal theory. Jadi vagal itu adalah vagus, saraf, dan vagus itu ternyata ada banyak, atau poly itu kan banyak artinya. Jadi ditemukanlah ada 3 komponen dari sistem saraf itu selain dari gas dan rem. Jadi gas itu kan simpatetik, kemudian kalau rem parasimpatetik. Nah, ini ada yang ketiga. Nah, seperti apa yang ketiga? Saya sudah sering bikin videonya di VT-PT yang sebelumnya, silahkan tonton. Jadi kita akan bahas lagi di live berikutnya. Oke, terima kasih.